Oh, belum. Pakai nama kan? Pakai nama dan organisasinya. Iya. Maju, serbu, serang, terjang. Februari 1943. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, kita berikan aplaus. Akan membacakan puisi. Rawang Bekasi, karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Rawang Bekasi. Diponegoro, karya Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Kami mati muda yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Rawang. Semangat yang tak bisa mati. Maju, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 45.000 nyawa. Jadi kita melihat anak-anak Cakung, dalam pengamatan saya banyak sekali yang berbicara dengan kata-kata yang kasar anak-anak sekolah, apalagi yang mungkin nggak sekolah ya. Nah, kami sebagai orang tua, salah satu orang tua mereka itu merasa sangat prihatin sehingga perlu mengambil langkah nyata dengan membuat event-event yang memungkinkan mereka mengenal bahasa-bahasa indah yang sebenarnya sangat kaya dalam pelajaran sastra di Indonesia, dan kita punya banyak sastrawan sekaligus bisa memperkenalkan karya-karya mereka. Nah, saya memilih metodenya adalah dengan memperkenalkan puisi, mengadakan event puisi, dan mendirikan komunitas secangkir puisi. Karena di dalam puisi itu kan kesenian yang murah meriah, dia tidak perlu peralatan, dia tidak perlu hal yang mahal, dia cukup membaca, dia cukup menulis, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan emosinya, sehingga kita harapkan ada perbaikan ke depan di tingkat anak-anak lebih ramah dengan pilihan-pilihan bahasa yang saya kira mendukung dunia pendidikan dia. Ya, karena saya menemukan fakta itu pada dunia anak-anak. Saya kira kalau kata-kata kasar ada pada orang dewasa, kita udah sering mendengar dan semacam menjadi kelaziman. Orang dewasa kadang lupa bahwa itu punya pengaruh yang kuat terhadap anak-anak, ya kan? Sehingga anak-anak yang terdampak karena mereka belum mengenal dunia secara utuh, karena itu masih memungkinkan untuk dibimbing, dibenerin bahasanya, dan diarahkan. Bahkan kalau kita mengikuti tadi dalam lomba, kita menemukan talenta-talenta yang luar biasa ya, yang mungkin di sekolah nggak tampil. Di sini kita berikan ruang tampil, karena di sekolah kan untuk ruang tampilnya terbatas ya. Kalau di sini orang tua bisa mengeksplor salah satu jenis kecerdasan, namanya adalah kecerdasan di bidang linguistik atau di bidang bahasa. Kecerdasan bahasa kita pengen disetarakan juga dengan kecerdasan-kecerdasan yang lain. Matematika itu bukan berarti matematika lebih hebat, sama hebat dengan bahasa, kekuatannya sangat hebat. Bahkan kita bisa melihat ya, sepanjang sejarah, bahkan perubahan-perubahan di Indonesia juga diilhami oleh sastra puisi gitu kan. Tahun 98 itu salah satu kita mengenal puisi yang sangat mengganggu rejim penguasa saat itu. Sehingga anak-anak ini sebenarnya juga bisa memberikan protes kepada orang tua, kepada guru, kepada perusahaan di tempat dia kerja. Saluran emosional yang paling indah adalah berpuisi, supaya dia tidak menjadi kasar. Karena dengan puisi ada kekuatan kata, kekuatan intonasi, kekuatan makna, dan kedalaman, tidak sekedar artifisial. Artinya ada pembelajaran filosofi yang bisa sangat panjang gitu di dalamnya. Ini mungkin hanya minggu ini kami kerjakan kerjaan itu, artinya nggak lebih dari seminggu kami kerjakan. Piala Camat Cakung, saya kira satu apresiasi buat pemerintah Cakung yang memberikan dukungan, minimal bersedia menjadi salah satu piala untuk menarik anak-anak di dalam kompetisi ini. Itu artinya bahwa puisi meskipun jarang kompetisi terjadi, artinya antusias dari anak-anak dan dari sekolah itu luar biasa, dan tentu akan kami tingkatkan dengan
kualitas yang lebih bagus untuk kompetisi mendatang. Bahkan kami sudah berencana juga untuk membuat puisi keliling ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan semacam sastra masuk sekolah gitu ya. Jadi anak-anak dari kecil sudah mengenal dunia sastra, dan itu juga saya terapkan ke anak-anak saya ya. Anak-anak saya lebih saya prioritaskan untuk membaca buku dibanding main handphone. Jadi dia banyak buku yang sudah dia selesaikan bacanya, baik buku cerita maupun buku-buku apapun dia baca. Gitu. Jadi kita kurangi gadget, kita kembali ke buku, kita kembali ke karya sastra, kita pilih bahasa-bahasa yang luar biasa di dalamnya. Ini lebih kepada public speaking ya, puisi ini ya. Jadi bagaimana anak-anak ini berani tampil dengan apapun, dengan boleh orang punya ide bagus, ide yang luar biasa, kemampuan pinternya luar biasa, tetapi ketika public speakingnya nggak menarik, ya kan, bicara di ruang umumnya nggak menarik, pilihan bahasanya tidak menarik, saya kira dia juga menjadi sesuatu yang diabaikan orang. Kekuatan bicara, kekuatan bahasa inilah jadi tujuan kita buat anak-anak. Jadi dia harus percaya diri dulu. Percaya diri adalah kunci dari pendidikan. Jangan sampai pendidikan malah melemahkan mental dia. Yang menghimbau agar kita bisa melihat jenis kecerdasan itu banyak. Sekarang dikenal eranya namanya multiple intelligences. Jadi kecerdasan itu macam-macam. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan antar personal, ada kecerdasan matematika, ada kecerdasan kinestetikal yang itu mestinya dieksplor oleh orang tua. Jadi kalau anaknya tidak pandai matematika, jangan dianggap anaknya itu sudah tidak punya jenis kecerdasan yang lain. Karena itu kami membantu kan membuat rangsangan itu. Jadi untuk orang tua yang gelisah dengan perkembangan anaknya, dia bisa bergabung di komunitas secangkir puisi. Nanti nggak cuma diajarin puisi, ini kan ada pemain lenong, ada pemain komedi, ada pembaca puisi, ada pegiat anak, semuanya ada di tempat. Kami akan mengumumkan segera untuk membuka kelas pelatihan, barangkali di antara para peserta memang intens, kemudian kita sepakati kira-kira kebutuhan apa di level mana yang harus segera diintervensi. Jadi kalau teman-teman di sini sudah terbiasa datang ke Kopi Gunung, memang banyak yang datang ke sini membawa masalah. Masalah itu peluang buat saya, buat kita semua, peluang untuk penyelesaian secara bersama, secara komunitas. Karena kalau kita berdiri sendiri kita akan lemah. Tapi di sini ada komunitas, di lingkungan sini ada pabrik. Kalau mereka nggak bersatu, mereka nggak punya daya tawar yang bagus dengan industri yang ada di Cakung ini. Karena itu dia harus bersatu, fokus dengan produktivitas anak-anak, produktivitas masyarakat. Maka saya kira perusahaan juga sedikit banyak akan mulai terlibat. Hari ini kan sudah mulai kelihatan ada yang berpartisipasi meskipun masih dalam skala minimal. Nah, kita berharap akan ada hubungan yang baik antara komunitas yang ada di masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang ada sekitar untuk saling support, agar supaya anak-anak nggak sekedar menjadi korban industrialisasi yang dikembangkan oleh para pemilik modal, saya kira itu. Iya. Tapi koordinasi dengan pemerintah punya semacam kompetisi-kompetisi yang secara berjenjang bisa ditampilkan, tetapi yang lebih penting dari itu menurut saya bukan dia soal prestasi itu nanti ya. Tapi yang paling penting buat anak-anak ini kan kesempatan untuk tampil. Jadi kalau di sekolah terbatas, maka di sini kita bisa sepakati dengan para orang tua. Oh, anak saya pengen jam tayang lebih banyak nih untuk latihan, ya kan. Tadi kan ada yang masih grogi, ada yang sudah luar biasa. Tapi kalau mereka berlatih bareng, tampil bareng begini, sebenarnya ini bukan soal perebutan juara, tapi soal kesempatan tampil dan berekspresi buat mereka. Alhamdulillah kita pada hari ini diundang sama Pak Alif nih bikin lomba baca puisi menyambut Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan, dan ini juga memang mudah-mudahan ini sebagai awal ya. Awal pembinaan pada anak-anak generasi baru ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga berkembang dan nanti ini baru tingkat Kecamatan Cakung, kemudian akan meningkat ke Kecamatan Provinsi DKI dan insya Allah tingkat nasional. Dan Pak Alif lah yang memprakarsai dan kita sudah banyak yang dukung, itu aja. Saya sebagai salah satu juri ya dari komedian ya mendukung sekali dengan acara ini. Itu aja sementara. Oke, sekarang Bang Saiful, Bang. Ya, saya pikir ini embrio dari cikal bakal penyair muda yang lahir di Cakung, karena saya melihat dari 76 peserta hampir rata-rata kemampuannya sama gitu. Saya sebagai juri ya artinya sempat juga bingung untuk memilih siapa yang juaranya. Dan tadi pagi pada saat pembukaan saya juga melihat ada berbagai elemen, misalkan dari kecamatan, dari dinas kebudayaan itu pun hadir mendukung kegiatan ini. Nah, ini suatu positif banget gitu, dan ini jangan sampai kita hanya tinggal di sini aja. Artinya Pak Alif ini harus terus melanjutkan
ke berikutnya lagi, ke tonton berikutnya. Karena kalau cuma sekedar memperkenalkan lomba yang sekarang ini lalu cukup sampai di sini ya selesai, saya pikir. Karena memang komunitas puisi ini atau sastra ini jarang sekali ya, Mas Sueb ya, Bang Sueb dulu juga pernah sebagai anggota Dewan Kesenian Jakarta, itu pun kesulitan bagaimana untuk mengadakan tentang kegiatan sastra gitu. Dulu ada yang namanya Sabtu sore sastra ya, atau lentera sastra dan segala macam. Tapi itu juga sebentaran saya pikir. Nah, saya pikir di sini kan lingkungannya cukup akrab ya, karena memang di rumah susun. Nah, ini terus dibina. Jangan sampai artinya anak-anak yang sekarang ini baru SD terus dikenalkan dengan hal-hal yang lain sehingga tidak bisa berkarya. Saya pikir ini bagus sekali bagaimana Pak Alif ini memperkenalkan sebuah ilmu sastra di sini, dan artinya juga membimbing mereka agar mereka tidak terlena dengan banyak hal godaan. Misalkan salah satu gadget ini sangat luar biasa sekali mempengaruhi anak-anak kita, yang boleh dikatakan kalau saya kadang-kadang bilang kalau mereka kumpul itu alone together. Jadi enak sendiri dengan HP, tidak ada rasa persaudaraan, tidak ada rasa keluargaan gitu untuk membicarakan hal-hal yang untuk kemajuan. Tapi mereka asik dengan dunia itu. Nah, ini yang harus saya akui bahwa Pak Alif membuat kegiatan seperti ini untuk jangan sampai anak-anak generasi sekarang ini tidak mengenal dunia sastra. Saya pikir itu. Oke, sekarang Bu Hikmah. Jadi kegiatan ini sangat bernilai positif, terutama untuk mengoptimalkan fungsi dan kinerja otak anak-anak ya, yang terkait dengan kecerdasan. Kecerdasan itu tidak selalu melulu terkait dengan kecerdasan kognitif, tapi di situ juga ada emosional, ada spiritual, dan juga itu merangkum banyak hal, di mana puisi ini membuat seseorang menjadi lebih halus, lebih tinggi nilai empatinya, sehingga kita memiliki para anak-anak yang dalam puisi ini diharapkan memiliki nilai rasa yang lebih tinggi lagi. Karena sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sudah ditenggarai memiliki sumbu pendek. Jadi ada sebuah simulasi meledak gitu ya. Diharapkan dengan baca puisi ini kan mereka harus belajar menghayati, mendalami, dan lebih panjang lagi. Nah, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang halus dalam budi pekerti, memahami empati lingkungan. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwa membesarkan anak itu tidak bisa sendiri oleh orang tua. Kita lingkungan harus memberikan support, yang tadi sudah disebutkan, support dari pemerintah, support dari keluarga, support dari tetangga, dan seterusnya. Karena membesarkan anak butuh orang sekampung. Mari kita dukung terus kegiatan ini supaya terus berlanjut, tidak berhenti sampai di sini, tapi kita lanjutkan kepada skala yang lebih besar. Oke, sekarang Bang Ginanjar. Ya, melihat penampilan para peserta lomba baca puisi tadi, saya seperti dengan Bang Saiful dan juga Ibu Siti, dua dokter sudah menyatakan mereka bangga dengan para peserta anak-anak tadi. Saya juga begitu. Saya bangganya karena sejak saya kecil sampai saya tetap kecil, puisi masih tetap disukai. Sejak zaman kecil, berarti zaman aluminium, sampai sekarang zaman milenium bahkan uranium, tapi ternyata anak-anak masih menyukai seni membaca puisi. Karena memang puisi adalah bagian dari sastra, tadi Bang Dr. Saiful menyampaikan begitu, dan manusia nggak pernah lepas daripada sastra dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi saya sepakat juga dengan yang disampaikan oleh Dr. Siti Hikmawati tadi, bahwa puisi yang dibacakan tadi bertema kepahlawanan, sehingga menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme, apalagi heroisme dan juga moralisme, membuat anak-anak menjadi mempunyai jiwa yang optimis, cinta kepada bangsa dan negara, dan juga cinta kepada sesama, dan tidak melupakan sejarah. Oke. Mudah-mudahan tambah keren secangkir puisi di Cakung Barat ini. Amin. NKRI harga mati. Harga mati. Ginanjar, jangan matiin pelatih dulu. Oke, Bang Sueb. Ya baik, saya mengapresiasi ya. Saya sebagai pengamat sastra, kemudian juga saya sebagai praktisi,
melihat antusias daripada anak-anak dasar itu untuk tampil. Saya utamanya adalah tampil dulu karena itu adalah dasar daripada didikan mental kepada mereka. Dan ini harapan kita pemerintah turut juga campur tangan di dalam hal ini. Baik ada undang-undang pemajuan kebudayaan, kemudian ada Perda nomor 4 tahun 2015, kemudian juga ada PPKD. Di situ semua harus bersinergi dan diimplementasikan. Itu saja saya sebagai pengamat mengapresiasi benar dengan adanya Bang Alif ini untuk sebagai pelopor untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak dasar untuk melakukan pembinaan. Saya membutuhkan beberapa bimbingan dari ibu-ibu dan bapak-bapak di sini agar semua anak Indonesia dapat menulis sastranya atau mengembangkan sastranya. Jadi untuk kedepannya saya membutuhkan bimbingan dari ibu-ibu yang ada di sini dan bapak-bapak di sini. Mantap. Oke, saya. Harga mati. Pohon nggak mati-mati. Ini adalah hari kiamat. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika